Mungkin itu yang kita inginkan, tapi yang paling kita inginkan adalah bagaimana Al-Quran ada pada hati mereka yang paling dalam. Oleh karena itu, inilah tema besar acara hari ini dengan tema menginstal fitrah anak dengan Al-Quran, yang mana acara ini menjadi bentuk ikhtiar kita dalam mengarahkan, menguatkan dan mengkokohkan hati-hati anak kita agar mereka hidup di atas wahyu Al-Quran, bukan hanya sekedar kebiasaan. Taib. Untuk acara hari ini, struktur acaranya adalah pembukaan dan pembacaan sari tilawah dari Ananda Zubair, kemudian dilanjutkan dengan kajian sesi pertama dengan judul Nasihat Ulama Salafus Soleh dalam Mendidik Anak-anak, yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kemudian dilanjutkan sesi kedua, kajian sesi kedua dengan judul Menyiapkan Anak Menjadi Pecinta Al-Quran, yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Yasir LCMA, dan ditutup dengan tanya jawab. Taib, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, perlu kami sampaikan beberapa hal-hal diantaranya, yaitu mohon untuk orang tua yang membawa anak kecil agar dipastikan mengamankan anak-anaknya tetap kondusif dan tidak mengganggu kajiannya berlangsung nanti. Dan kemudian mohon dipastikan agar membuang sampah pada tempatnya atau setidaknya dibawa terlebih dahulu. Dan juga pastikan HP Anda semua dalam keadaan sudah silent atau dalam mode pesawat, karena itu akan lebih baik. Dan dipastikan juga, diharapkan sekali karena ini adalah majelis ilmu, untuk membuat catatannya masing-masing, lebih utama menggunakan kertas dan ballpoint. Dan nanti insya Allah untuk tanya jawab, dari panitia menyediakan sesi tanya jawab ketika Ustadz Yasir saja di akhir. Namun nanti jika Ustadz Syafiq memberikan kesediaan waktu tambahan atau dari waktu materinya untuk dijadikan tanya jawab, maka itu kita serahkan kepada pemateri. Dan untuk ibu-ibu, di sana sudah ada kotak pertanyaan yang nanti bisa diisi. Apabila ada pertanyaan bisa melalui itu, nanti bisa dibantu panitia untuk mengantarkannya ya kepada kami, atau bisa di Japri saja. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, pembacaan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Zubair. Sudah siap Ananda Zubair? Masya Allah. Tafadhol untuk Ananda Zubair, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan
Masya Allah, Masya Allah. Sebuah bacaan yang sangat indah tanpa harus melihat Al-Quran. Dan inilah yang kita harapkan dari anak-anak kita, di mana hafalan, di mana Al-Quran itu tidak hanya ada di hafalan pikiran mereka, tetapi ada di hati mereka dan di dada mereka. Taib, jazakallahu khairan untuk Ananda Zubair. Dan semoga kita doakan juga, kita doakan juga kepada ustadz dan ustazahnya yang telah mendidik Ananda Zubair, dan juga pastinya kepada orang tuanya yang tidak mungkin anak-anak seperti ini tadi bisa memiliki hafalan yang kuat tanpa adanya pendampingan dari orang tuanya. Dan kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kajian sesi pertama dengan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA dengan judul Nasihat Ulama Salafus Soleh dalam Mendidik Anak-anak. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, menunjuki kita jalan menuju ke surga, yang pada setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan satu-satunya surat yang wajib dihafal oleh setiap muslim adalah Al-Fatihah, di mana surat tersebut dibaca berulang kali dan mengandung permohonan yang mendalam yang tidak pernah ditinggalkan sampai kapanpun. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita untuk menjadi orang-orang Islam, menjadi orang-orang yang beriman, dan semoga bimbingan itu sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang Al-Quran Al-Azim yang insyaallah kita semua tahu bahwa tatkala Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam bersama Hawa dari surga ke dunia, Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, dan apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, Allah akan menurunkan petunjuk, yang petunjuk itu adalah rute menuju jalan kembali. Jadi kalau kita tahu yang namanya peta harta karun, ya, bagaimana manusia memperebutkan peta yang akan mengantarkan ke sumber harta karun. Kalau antum tahu sampai hari ini Israel itu terus mencari yang namanya Haikal Sulaiman, dan sampai hari ini nggak ada, karena memang itu nggak ada.
Berbagai macam petunjuk mereka kumpulkan. Tapi mereka hanya mencari fata morgana yang tidak akan mengantarkan kepada apa yang mereka cari. Dan berapa banyak peta harta karun yang diceritakan hanya bohong belaka. Adapun Allah Azza wa Jalla dengan nyata menjanjikan kepada manusia dan janjinya benar. Allah akan turunkan petunjuk, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu. Yang pertama, dia tidak akan tersesat. Artinya peta itu benar-benar mengantarkan kepada tempat tujuan. Yang kedua, wala yashqa, dia tidak akan pernah sengsara hidup. Allah utus Nabi Adam, Allah utus Nabi Nuh, Allah utus Nabi Hud, Allah utus Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, sampai kemudian ke Nabi Musa alaihissalam. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud, dan Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan petunjuk yang terakhir, Allah turunkan Al-Quran. Maka umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara kalau mereka mengikuti Al-Quran. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, dan Allah menyebut Al-Quran ini az-zikr. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga az-zikr? Ada satu orang Nasrani di kota Surabaya. Dia tanya kepada seorang Muslim, karena dia tahu bahwasanya menurut umat Islam, Taurat itu sudah diselewengkan. Ada penambahan, ada pengurangan. Injil juga seperti itu. Maka Nasrani bertanya, bagaimana Allah menjaga az-zikr, Al-Quran ini? Al-Quran itu sudah berumur 1447 dari hijrahnya Nabi SAW, ditambah 13 tahun sejak turunnya Iqra kepada Nabi alaihi salatu wassalam di Gua Hira. Jadi berapa tahun umurnya Al-Quran ini? Ya ma, 1447 tambah 13, 60. Gimana masih bisa terjaga? Kata Muslim ini, besok kau ikut aku, kata dia. Besoknya dibawa ke madrasah tahfidil Quran. Dipanggilkan anak-anak kecil. Nih, hafal berapa? Ini umur 9 tahun sudah hafal 15 juz. Yang ini umur 11 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang 25 juz, macam-macam. Lalu dikatakan kepada Nasrani, seperti ini salah satu sarana dijaganya az-zikr. Beda dengan Injil dan Taurat, di mana ada madrasah mereka yang khusus untuk menghafal Injil dan Taurat, yang mana setiap negeri Tauratnya berbeda, Injilnya lain. Ada Injil bahasa Madura, ada Injil bahasa Perancis, ada Injil bahasa Jerman, ada Injil bahasa Belanda. Yang mau dihafal yang mana? Berbeda dengan Al-Quran. Di seluruh penjuru dunia, di tengah-tengah padang pasir Afrika, mereka menghafal Al-Quran.
Ya dengan bahasa yang Allah turunkan Al-Quran itu, dengan bahasa Arab. Kalau kita berangkat ke madrasah Al-Quran yang ada di Perancis, yang ada di Australia, mereka akan menghafal Quran dengan bahasa yang Allah turunkan. Kalau kita datang ke Kutab Rabbani di sini, bagaimana anak-anak menghafal Al-Quran? Tadi kita dengar Zubair membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu ayat sama yang dibaca dengan yang dibaca di tengah-tengah belantara Afrika sana. Sama. Ini sebuah keindahan yang Allah menjaga Al-Quran dengan cara itu. Kembali kepada firman Allah tadi di surat Taha, Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, yang menyesakkan, yang penuh dengan penderitaan walaupun bergelimang harta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menghimpun dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu orang ini bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, gimana engkau bangkitkan aku, engkau himpun aku dalam kondisi buta, padahal dulu tatkala aku di dunia aku bisa melihat. Ternyata penyebabnya kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu engkau abaikan. Maka hari ini engkau akan dilupakan, ditinggalkan. Ahibati fillah, kalau tema hari ini disebutkan sebuah ikhtiar bersama dalam menyiapkan anak menjadi pencinta Al-Quran sejak dini. Ya, itu menjadi tugas kita orang tua yang mungkin dulunya gak seperti sekarang. Ana masuk pesantren mungkin cuma hafal 7 surat pendek. Ana lulus pesantren hanya hafal juz amma. Ana keterima di Libya modal hafal 3 juz terakhir. Masuk Medina mungkin 4 juz yang dihafal. Kemudian terjadi perubahan. Bagaimana tahu-tahu Al-Quran ini banyak dihafal? Kira-kira sejak kapan? Nah, sejak kapan semaraknya atau bermunculannya rumah-rumah Quran di berbagai penjuru Indonesia? Yang dahulunya mungkin hanya ada pondok tahfidz ya, yang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang sudah enggak. Kita dulu sebelum muncul Iqra, kita belajarnya gaya lama. Di surau-surau, di musola-musola, yang dahulu kalau ditanya sampai mana Al-Qurannya, apakah sudah khatam, itu bukan hafalannya, tapi bacanya. Jadi generasi dulu itu kalau ditanya sampai mana, itu bukan hafalan, tapi bacaannya sampai mana. Oh alhamdulillah sudah sampai surat Al-Kahfi. Bukan dia hafal 15 juz. Enggak. Karena yang ditekankan hanya membaca generasi dulu. Kapan munculnya banyak orang-orang yang menghafal Quran? Wallahu a'lam. Sejak masuk di televisi mungkin. Bermunculannya hafidz cilik ya, diperlombakan di mana-mana, akhirnya semakin membumi Al-Quran. Dan alhamdulillah ini menjadi hikmah yang sangat mulia bagi kita bersama. Sejak zaman dulu sejatinya para salafus soleh, mereka sangat perhatian dalam mendidik anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran.
sejak dini. Tapi memang yang perlu ditekankan, ada fase yang dilewatin anak-anak itu di mana cara dan metode mendidik anak-anak agar mencintai Al-Quran berbeda. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, banyak di antara mereka yang masuk Islam sudah tua, bukan anak-anak. Abu Bakar masuk Islam umur berapa? Nah, umur berapa? Abu Bakar pertama kali mendengarkan Al-Quran itu umur berapa? Jemaah, umur berapa kira-kira? Bedanya umur Abu Bakar sama Nabi Muhammad SAW kira-kira 2,5 tahun. Berarti umur 37,5 atau 38. Karena Nabi SAW pertama mendengar Al-Quran ketika umur 40 tahun. Awal turunnya Iqra itu umur 40 tahun Nabi SAW. Kemudian kalau kita melihat Utsman berapa umurnya. Umar mendengarkan Al-Quran itu kapan? Setelah 5 tahun dari turunnya Al-Quran ya. Artinya dia mendengar kemudian mengikutinya. Jadi mereka banyak yang sudah tua. Ali bin Abi Thalib enggak. Dia masih muda belia. Bahkan posisinya ya remaja. Lalu kita melihat bagaimana nanti sampai di kota Madinah Nabi SAW bertemu dengan sahabat-sahabat yang lahir dalam kondisi Islam sudah. Mereka tumbuh besar mulai mendengar Al-Quran. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, contohnya Umair ibn Wahab al-Jumahi. Ini ada hadiah yang diberikan ke jamaah. Nanti dikasih hadiahnya ya. Siapa yang tahu kisahnya Umair ibn Wahab al-Jumahi? Umair bin Wahab al-Jumahi ini, dia itu terkenal dengan sebutan Syaitanu Quraisy. Setannya Quraisy. Setelah perang Badar, anaknya Umair ini termasuk dalam tawanan yang jumlahnya 70. Akhirnya dia sampai kota Mekah. Ya tentunya tragedi kekalahan itu menyisakan banyak luka di hati mereka. Umar lagi ngobrol di Hijr Ismail. Bayangin ya, dulu bisa ngobrol di Hijr Ismail. Sekarang mau masuk saja harus pakai ihram. Dulu ngobrol di Hijr Ismail. Umar mengatakan, wallahi laula dainun alayya, demi Allah kalau bukan karena utang yang aku tanggung, wa iyalun akhafu daya'ahum, dan keluarga yang aku takut terlantarnya mereka, la raqibtu ila Muhammadin, aku akan berangkat ke kota Madinah menjumpai Nabi Muhammad SAW, aku akan bunuh dia. Dan aku punya alasan untuk datang ke Madinah, menebus anaknya. Akhirnya Safwan bin Umayyah mengatakan, utangmu aku tanggung, lunas. Keluargamu kalau ada apa-apa sama engkau, aku gabung kepada keluargaku. Akhirnya Umair bin Wahab ini mengatakan kepada Safwan, kau jangan ngomong siapa-siapa. Pedangnya dia asah, lalu dia kasih racun, dia berangkat ke kota Madinah. Singkat cerita sampai kota Madinah, Nabi SAW ketika berjumpa dengan Umair yang dia bawa pedang, yang ketika datang sama Umar dipegang lehernya, dibawa menjumpai Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Umar, engkau datang mau apa? Kata dia. Ya, untuk urusan tawanan ini. Kata dia. Terus kenapa engkau bawa pedang? Apa gunanya pedang ini setelah kekalahan kita di perang Badar? Kata dia. Usduqni ya Umar,
Coba engkau jujur sama aku. Kenapa engkau datang? Zat, itu yang sudah aku sebutkan, kata dia. Lalu Nabi SAW berkata, bukankah engkau duduk bersama Safwan di Hijr Ismail? Lalu kalian tukar cerita tentang perang Badar. Kemudian kau mengatakan, kalau karena bukan utang dan keluargaku, pasti aku akan datang ke kota Madinah membunuh Muhammad SAW. Apa kata Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Demi Allah, enggak ada yang tahu itu kecuali aku sama Safwan. Dan Allah telah memberitahu. Ini baru masuk Islam, sudah tua, sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabatnya? Setelah Umar masuk Islam, diperintahkan 3 hal. Kata Nabi SAW, faqihu akhakum fi dinihi wa aqri'uhu al-Qur'an wa khallu asirahu atau atliqu asirahu. Kata Nabi SAW, fahamkan dia tentang agamanya. Dia harus faham, dia udah masuk Islam nih. Dia perlu tahu Islam itu apa. Islam itu tentunya selain 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan dia harus belajar tentang sholat. Dan di sholat itu ada rukun yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu surat Al-Fatihah. Kemudian ajarkan kepada Al-Quran, bikin dia hafal Quran. Aqri'uhul Quran. Jadi kalau bicara qari'ul Quran di masa itu jamaah, itu lebih kepada orang yang hafal Al-Quran, bukan hanya yang membaca. Kenapa? Karena pada masa itu sedikit manusia yang bisa membaca dan menulis. Bagaimana cara mereka belajar Al-Quran? Bitalaqi. Nabi membacakan, mereka menghafalnya. Dan kita tahu Nabi kita sendiri Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Jadi ini sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab. Diajarin agamanya. Diajarkan kepadanya untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, suruh bebaskan tawanan, nggak usah bayar tebusan. Setelah beberapa hari di kota Madinah, Umar minta izin. Dia sudah punya Al-Quran, tapi bukan Al-Quran 30 juz, enggak. Dia punya beberapa surat yang sudah dia hafal. Dia sudah faham tentang Islam. Dia faham tentang makna iman, tentang tauhid. Maka dia minta izin untuk balik ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Sebagaimana dia memerangi Islam, dia ingin balik untuk mengajak orang-orang kepada Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang bagaimana kedudukan Al-Quran ini, ya ana rasa semua sudah faham bahwa di antara semua ilmu, maka ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian siapa sih? Yang ngajar matematika, yang ngajar fikih, yang ngajar sirah. Man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi kalau kita bicara ucapan salafus soleh yang menginspirasi agar kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, cukup sabda Nabi SAW. Orang yang terbaik itu yang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini sumber semua ilmu. Kalau bicara tauhid, bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya?
membuat mereka menghafal yang namanya Al-Fatihah yang mencakup 3 macam tauhid, itu sudah selesai di sana. Ketika orang belajar Qul huwallahu ahad, dia sudah belajar bagaimana tauhid itu. Dan yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang terbaik. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam bicara tentang kedudukan. Walaupun kita lihat di dunia ini banyak manusia yang memandang kepada guru yang mengajar Al-Quran dan anak-anak yang menghafal Al-Quran itu mungkin tidak terlalu dibanggakan. Kemarin ada salah satu anak yang anak kenal, dia jadi juara 2, anak lupa di Qatar apa di Dubai. Dia penghafal Al-Quran yang buta hafal Al-Quran. Sebagian kita bisa melihat nggak pernah hafal Al-Quran, tapi ya biasa-biasa aja, seakan-akan tidak mewakili Indonesia. Tapi coba ketika seorang membawa medali emas, kemarin lagi ada event apa? SEA Games ya. Antum bisa lihat bagaimana berita-berita di Indonesia ini dipenuhi dengan cerita, oh ini. Yang hafal Quran biasa aja gitu. Padahal di negeri kita mayoritas Muslim. Ini menunjukkan memang ada usaha untuk membuat orang-orang tidak terlalu memandang Quran sebagai hal yang spesial. Padahal itu hal yang sangat spesial yang bakal menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Tapi nanti di akhirat baru akan nampak. Ya di dunia sudah kelihatan sebenarnya. Yang jadi imam siapa? Yang paling banyak hafalan Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling ngerti dengan kitabullah. Makmumnya siapa? Presiden jadi makmumnya. Bayangin coba. Presiden itu bermakmum dengan imam yang hafal Quran yang mungkin dia cuma lulusan pesantren, lulusan apa. Tapi presiden, gubernur, bupati bermakmum. Tapi ya, kita perlu benar-benar memahamkan manusia tentang keutamaan menghafal Al-Quran ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang punya Al-Quran ini, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Engkau bacalah, kemudian naiklah dan tartilkan, bacanya pelan-pelan, sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka di sini para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menyebutkan derajat di surga itu sejumlah dengan ayat Al-Quran. Maka kita harus berusaha. Jangan cuma anaknya yang disuruh menghafal, tapi orang tuanya biar anak saya saja Ustaz yang menghafal. Kan nanti anak saya akan menghadiahkan mahkota. Sahih. Kalau bicara engkau mendapatkan mahkota saja, tapi anakmu berada di derajat yang jauh dari engkau. Karena orang tuanya cuma hafal trikul. Dan bahaya lagi kalau ternyata orang tuanya memasukkan anaknya untuk menghafal Al-Quran untuk berbangga-banggaan. Nggak ada gunanya.
Jadi hadis yang berkaitan dengan mahkota itu jamaah, yang kemudian orang tuanya akan dikasih pakaian yang sangat indah, anak akan bacakan hadisnya supaya para orang tua ini punya peran dalam mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara al-Quran. Ya, kita lihat ya. Hadisnya man qara al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah menghafalnya. Tadi kita sudah sampaikan di awal. Yang dimaksud membaca ini bukan membaca saja, tapi dia menghafal itu Al-Quran. Wa ta'allamahu. Kemudian dia mengkajinya, mempelajarinya. Karena kalau kita melihat anak-anak dalam mengambil Al-Quran ini melalui proses yang cukup panjang. Ada proses dia hanya menghafal. Dia nggak bisa faham. Umur berapa anak itu hafal? Ada umur 4 tahun hafal juz amma. Nggak bisa baca dia juga. Dia hanya bisa menghafal dari bacaan ibu. Kita akan memahamkan kepada dia, dia nggak paham. Tapi kita juga bisa mengajarin dia iman dengan talqin nanti. Tapi ini proses pertama, ya anak sejak lahir lah. Walaupun sebagian penulis sudah mengkaji bahwasanya metode mengajarkan Al-Quran itu ya sejak dalam kandungan. Karena janin itu ternyata terpengaruh dengan ibunya, dengan apa yang dimakan, dengan kondisi kejiwaan emaknya, dengan apa yang didengar. Maka ketika dia lahir, ketika sudah mulai dibacakan Al-Quran, tapi ingat dia belum faham. Dia baca qul huwallahu ahad, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Lalu nanti wa ta'allamahu, dia mempelajarinya. Makanya harapan kita anak-anak nanti yang belajar di kutab ini, selain dia khatam 30 juz, atau ada yang hafal hanya sampai 15 juz, 10 juz, tapi semuanya sudah membaca Al-Quran itu dengan artinya. Anda nggak tahu apa ini sudah dilakukan. Ustaz Yunus. Jadi anak yang hafal 1 juz berarti dia sudah baca artinya 1 juz. Berarti belum masuk kurikulum. Iya. Jadi anak punya binaan di Jakarta, di Tebet itu. Jadi kalau anak itu hafal Al-Quran 30 juz setoran, dia harus setoran 30 juz baca artinya. Karena Nabi SAW menyebutkan bukan cuma hafal. Qara'a wa ta'allama. Dia hafal kemudian dia mengkajinya. Jadi penting anak-anak kita dan penting buat semua sekolahan, anak-anak tuh hafal 30 juz dan sudah melewati paling tidak membaca tafsirnya 30 juz juga. Setelah menghafal kemudian mempelajarinya. Yang ketiga, wa amila bihi, diamalkan. Karena nggak ada gunanya. Orang hafal 30 juz bisa jadi masuk neraka. Bahkan kita tahu koreknya api neraka itu orang yang hafal Quran. Ustadz bahkan. Dia cuma sampai fase menghafal, mempelajarinya. Lalu mendakwahkan kepada manusia. Tapi mengamalkan untuk dirinya belum. Maka Nabi SAW mengatakan, qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi. Dapat apa nih? Dapatnya kata Nabi SAW, ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nur. Orang tuanya akan diletakkan di atas kepalanya
mahkota dari cahaya buat orang tuanya. Kenapa? Karena nih anak kecil kadang-kala perlu dipaksa, dia nggak bisa cinta Quran langsung. Ada peran orang tua yang membuat anak ini akhirnya mau membaca Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran. Maka bapak ibunya ini yang akan dikasih tajan min nur bauhu mithl dau'is syams, cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu bihimad dunya, dan bapak ibunya akan dikasih pakaian yang dunia dan isinya ini nggak cukup untuk beli pakaian itu. Bayangin. Jadi kalau semua emas yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, semua kayu yang ada di hutan-hutan dipotong, semua permata, semua mutiara, semua nikel itu dikumpulin untuk beli jubahnya ini nggak cukup. Dan itu diberikan kepada orang tua. Maka di sini tugas orang tua, jangan hanya menyerahkan tugas itu kepada sekolahan. Jadi bapak ibu ini harus turut serta dalam proses ini. Fayakulani bima kusina. Lalu orang dua ini tanya bapak ibunya, kami dikasih pakaian semahal ini, itu karena amalan kami yang mana gitu kan? Dengan sebab yang mana? Fayuqalu bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anak kalian mengambil Al-Quran. Jadi kalau bicara mengambil Al-Quran itu 3: menghafal, mempelajari, dan mengamalkannya. Ahibati fillah, ana akan membacakan ucapan Ibnu Hazm ya, bagaimana dia memotivasi para orang tua agar anaknya itu belajar Al-Quran. Ingat, Al-Quran ini tadi sumbernya ilmu. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti hafal Quran tapi ilmunya nggak ada. Karena orang-orang Yahudi itu Allah gambarkan mereka kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang bawa kitab. Apa gunanya? Oh, kitabnya banyak, bermanfaat. Nggak ada gunanya. Karena keledai bawa kitab. Apakah dengan bawa kitab akhirnya keledai jadi pintar? Masya Allah keledai ini bawa 2 kintal kitab dia. Ya apa manfaatnya? Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sabiyu amanatun 'inda walidayhi. Sabi itu balita, anak kecil. Itu amanah di tangan kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jauharatun nafisatun sadajah. Hatinya anak kecil ini suci, adalah permata yang sangat berharga, polos dan bersih. Khaliya min kulli naqshin wa surah. Enggak ada gambar di situ. Tidak ada ukiran di situ. Kita tahu bayi itu lahir di atas fitrah, yakni dia mengenal Tuhan. Tapi bayi itu keluar dari perut ibundanya, apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ada ukiran di sana, nggak ada tulisan, kalian nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah ajarkan kepada kita, Allah berikan kepada kita panca indera yang dengannya kita bisa belajar. Wa huwa qabilun likulli naqshin. Maka hati ini menerima setiap ukiran, mau diukir kayak apa saja
Jadi itu bayi. Makanya antum lihat ada bayi-bayi yang hafal dengan semua nama presiden sedunia. Ada bayi yang hafal dengan semua lagu kebangsaan seluruh dunia. Akhirnya dibanggakan masuk TV ya. Ya memang ini ukiran yang ditaruh sama orang tuanya. Dia mengukir nih anaknya hafal tadi lagu-lagu kebangsaan. Ada anak-anak yang hafal dangdut. Dia terima apa saja. Bahkan ada anak, ya Allah, karena seringnya dia mendengar orang tuanya nyebut ya himar. Ini di Arab itu kadang-kala orang kalau marah, ya ada kata umpatan yang tidak patut dicontoh ya. Dia memanggil ya himar, wahai keledai. Si anak ini belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi sudah bisa ngomong ya himar. Karena itu yang dia diukir oleh orang tuanya di hatinya dia. Wa ma'il ila kulli ma yumalu bihi ilai. Dan anak itu akan condong kepada apapun yang diarahkan kepadanya. Jadi walaupun anak itu sudah punya fitrah tadi, tapi ini orang tua bagaimana mengembangkan fitrah itu? Dia akan menjadi orang beriman. Kemudian dia berikan Al-Quran kepada hatinya ini, atau dia bawa ke tempat lain. Makanya ada anak-anak yang kemudian jadi Yahudi. Kejadian di tsunami Aceh dahulu, itu banyak anak-anak yatim yang kemudian diasuh oleh beberapa gereja. Ya sudah, kira-kira akan jadi apa nantinya mereka. Lalu kita lanjutkan ucapan Ibnu Hazm, fa in uidal khair wa ullimahu nasha alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhir. Kalau nih anak dibiasakan berbuat baik, artinya orang tuanya membiasakan, karena ada kondisi anak itu belum bisa faham, tapi pembelajarannya dengan pembiasaan. Seperti sholat. Sebenarnya kita wajib sholat itu sejak kapan? Ya mah, sejak baligh kan? Tapi ternyata anak itu sudah dibiasakan sejak kapan? Sejak umur 7 tahun. Harus dibiasakan. Ini orang tuanya yang diperintahkan. Kalau anak kan nggak ngerti. Apakah anak 7 tahun dikasih tahu, nah engkau harus sholat. Sholat ini rukun Islam. Nggak apa-apa dikasih nasihat tuh anak. Tapi yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah membiasakan anak itu untuk sholat. Soalnya kalau sudah kita berbicara sama dia tentang hukum nantinya, boleh jadi dia punya ilmunya. Ayah, aku kan belum balik. Kan gak dicatat sama malaikat. Aku diajarin sama ustadz di kelas bahwa pena malaikat itu mulai menulis kapan? Setelah balik. Dan aku belum balik. Itu jadi masalah. Boleh jadi anak itu akhirnya menentang. Tapi disinilah orang tua memahamkan anaknya bahwasanya memang kita diperintahkan sama Nabi SAW untuk membiasakan dia sholat. Biasakan dia sholat. Dia tahu dengan perintah Nabi SAW. Orang tua disuruh. Kalau engkau umur 10 tahun gak sholat, kita diperintahkan untuk memukul. Maka ketika anak kecil itu dibiasakan berbuat baik dan diajari, Ibnu Hazm menyebutkan 2. Uwida wa ullim. Dibiasakan dan dikasih ilmunya. Kenapa engkau kok harus sholat? Bicara sodako. Ana masih ingat ya, bagaimana kita pada waktu kecil, ana lah sama ibu ana itu dikasih duit kalau berangkat sholat Jumat untuk ditaruh di mana? Di kotak amal. Masih ingat ya? Nunggu kita ini kotak amal itu lewat kan? Lewat, kita keluarkan taruh gitu ya. Terus kalau banyak duitnya kita tunjukkan sama orang kalau banyak duitnya gitu kan.
Karena ya dia hanya ingin menunjukkan dia senang. Terus seperti itu pembiasaan. Sambil diajarin tadi. Makanya anak punya anak Yusuf, kadang kala anak kasih duit. Anak kasih duit dia untuk uang saku 5.000 atau 2.000 atau 3.000. Anak kasih yang buat sodakoh lebih besar dari uang saku dia. Maka dia lihat sama bapaknya, bah, kata dia, ini aja yang buat Yusuf, ini yang sodakoh, kata dia. Dia mau sodakoh yang 5.000, yang banyak mau dia gunakan untuk saku. Ini salah satu bentuk kita mengajarkan kepada, enggak, ini kan cukup engkau. Ini nih duit yang kau sodakohkan, itu sebenarnya yang akan menunggu kita di akhirat. Itu bentuk pembelajaran. Kita ajarin dia dengan pembiasaan, lalu kita ajarin. Ibnu Hazm menyebutkan sekali lagi di sini, uwida wa ulima, dibiasakan dan diajari. Bukan hanya anak itu disuruh berbagi tapi tidak pernah mendapatkan pelajaran. Contoh nih, anak disuruh berbagi sama tetangganya. Biasanya orang-orang itu nyuruh pembantunya, oh kirimkan ke tetangga. Jangan, suruh anaknya. Dan Anda melihat di Arab ya, bagaimana pembiasaan di Saudi ini ya. Anak-anak itu berkhidmat kepada tamu. Jadi kalau ada tamu yang menyuguhkan makanan itu bukan pembantu. Siapa? Anak. Anak fulan. Dia bawa kopi, dia bawa teh, dia buat jajan. Selesai dia yang mengangkat. Ini salah satu bentuk pembiasaan. Sambil diajari, engkau punya kewajiban menghormatin tamu ini dan itu. Kalau anak ini dari sejak kecil dibiasakan kebaikan, kemudian diajari, maka dia akan tumbuh besar di atas kebaikan. Karena wayan sya'un nasyi'ul fityani minna ala ma awadahu abuhu. Anak itu ya tergantung orang tuanya tumbuh besar. Maka sampai dikatakan idza kana Rabbul baiti biduffi dhariban fasimatu ahlil baiti ar-raqs wal ghina. Kalau bapaknya itu pegangannya rebana, gambusan terus ya mah. Apa yang terjadi sama anak-anaknya? Ya dia tumbuh besar jadi penyanyi dan jadi ar-raqs. Raqs itu apa? Penjoget. Ya itu kerjanya dia. Tapi kalau dibiasakan kebaikan, diajari, maka anak itu akan sa'ida fid dunya wal akhirah. Di dunia dia akan berbahagia, di akhirat dia akan berbahagia. Wa syarakahu fi thawabihi abuhu. Dan akan sharing pahala. Subhanallah ya. Allah itu maha baik. Anaknya tumbuh besar, bapaknya yang membiasakan, maka bapaknya akan dapat pahala. Wa kullu muallimin lahu. Dan setiap guru yang ikut mengajarkan. Sekarang Masya Allah dengan adanya sekolahan, banyak orang tua yang terbantu. Terbantu apa jemaah? Ibu-ibu khususnya. Terbantu dia bisa punya waktu free untuk pegang HP, untuk berolahraga, untuk masak, untuk aktivitas lainnya, atau untuk bekerja sebagai. Maka di sini gurunya pun akan mendapatkan bagian pahala. Sebesar apa? Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan kadar amalannya. Ada orang tua yang cuma ngantarkan anaknya sekolah, nggak pernah murojaah. Ya sudah, pahalanya dia ya ngantarkan anak itu ke sekolah. Tapi ada orang tua yang membantu. Guru di sekolah beda-beda juga perannya. Ada guru yang mengajarkan Al-Quran, ada guru yang mengajarkan adab, ada guru yang mengajarkan akidah, ada yang mengajarkan fikih, semua akan mendapatkan bagian. Wa kullu muallimin lahu wa muaddib. Subhanallah jemaah. Kalau kita ngelihat ya, ada muallim, ada muaddib. Muallim sama muaddib. Di kitab ini ada muallim, ada muaddib.
atau kullu muallimin muaddib. Muaddib itu lebih kepada pendidik karakter. Muallim itu lebih kepada pengajaran, memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Makanya dulu anak-anaknya raja itu punya muaddib khusus yang mengajarkan adab. Tapi biasanya tadi muallim, muaddib. Sampai kalau nggak salah anaknya Harun ar-Rasyid ya. Bagaimana yang anaknya ini rebutan 2 sandal gurunya. Jadi gurunya ketika mau jalan rebutan tuh 2 anak itu. Mau naruh sandal gurunya di depan kaki guru. Nah, mau tanya Kutab ini anak-anaknya sudah kayak gitu apa belum? Ya, bagaimana anak-anak tuh rebutan bawain sandalnya gurunya. Ada lagi yang menuangkan air wudhu gurunya. Ini anaknya khalifah, anaknya khalifah. Ketika dipanggil sama khalifah, ditanyain. Ana lupa apa kisah waktu itu ya. Ditanya sama khalifah, "Man akramun nas?" Siapa orang yang paling mulia? Kata gurunya ini, Amirul Mukminin. Bukan, kata. Orang yang paling mulia itu adalah yang kedua pangeran rebutan sandal guru. Maksudnya engkau orang yang paling mulia. Takut ini gurunya. Ya Amirul Mukminin, aku nggak ingin menghalangi mereka dari sebuah kemuliaan yang mereka hendak melakukannya. Loh, kalau engkau larang, aku hukum engkau. Biarkan mereka belajar adab, menghormatin guru. Kata dia. Ini anaknya khalifah, pangeran. Sampai seperti itu diajarkan adab. Itu akan dapat bagian pahala. Makanya kadang-kala seorang guru itu capek ya. Akhirnya dia berpikir, udah aku mau ngajar. Setelah ngajar aku akan pulang. Dia tidak pernah menjadi pendidik umpamanya. Maka tolong jadilah pendidik. Orang tua juga ayah jangan berpikir hanya cari uang. Bagaimana dia mengajarkan kebaikan buat anak-anaknya. Lalu kata Ibnu Hazm, wa in uwidha syarra wa uhmila syakiya wahala. Kalau anak itu dibiasakan kejahatan dan diabaikan, maka dia akan sengsara dan akan binasa. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaih wal wali lahu. Maka dosanya akan ditanggung sama ya yang bertugas untuk mendidik dia, walinya juga. Kadang-kala anak itu anak yatim, siapa walinya? Ada yang diabaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosanya. Taib. Yang terakhir jemaah. Sebagian salafus saleh itu mengatakan, inna minadz dzunub, ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan kecuali dengan kegundahan membesarkan anak-anak. Kegundahan merawat dan mendidik anak-anak. Maka kalau orang tua itu capek didik anak-anaknya, lelah ya, yang kadang-kala membuat sebagian orang tua itu seakan-akan menyesal. Maka doakan kebaikan untuk anaknya dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan bantuan kepada dia dalam mendidik anak-anaknya menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Dan kalau sudah menyerah, nih ada orang tua sampai titik sudah nyerah, maka katakan kepada Allah, Allahumma innaka ta'lam anni ijtahadtu fi ta'dibi waladi. Ya Allah, engkau sudah tahu ya Allah, aku sudah berusaha maksimal ya Allah untuk mendidik, membesarkan anakku. Aku enggak mampu ternyata ya Allah. Allahumma fa'addibhu li. Ya Allah, tolong didik dia buat aku ya Allah. Jadi minta sama Allah. Jadi memang dalam semua proses itu jangan pernah bersandar kepada diri sendiri, tapi selalu minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang mengkaji dan mempelajari Al-Quran, dan anak-anak yang mengamalkan Al-Quran itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Cek. Jazakumullah khairan pada Ustaz Syafiq Reza Basalama atas pemaparan materi yang insyaallah kita mendapatkan banyak sekali faedah, dan masih ada waktu untuk sebelum melanjutkan sesi kedua Ustaz, mungkin sedikit tanya jawab atau yang Ustaz pemberian hadiah juga bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz mungkin. Iya monggo, ada pertanyaan dulu Ya, mungkin. kita mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu, mungkin ada dari bapak-bapak yang ingin bertanya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, kalau kita melihat pendidikan zaman Rasul, bahwa mungkin Ana belum pernah mendengar, mohon bimbingan antum, sepertinya tidak pernah terdengar bahwa Rasul bersikap keras atau tegas dalam artian hukuman fisik dalam mendidik anak kecil. Tapi di belakangan ketika Rasul menyebutkan bahwa Konstantinopel nanti akan ditaklukkan oleh sebaik-baik panglima kalian, dan ternyata panglima itu lahir sekian abad setelahnya, dan dalam sejarahnya ternyata panglima ini adalah Muhammad Al-Fatih, yang mana kita kenal ternyata dalam sejarah pendidikan beliau ketika masih kecil itu pernah dicambuk oleh gurunya Syekh Ahmad Al-Qurani. Nah, dari latar belakang ini kemudian saya bertanya, bagaimana kemudian batasan hukuman yang kita berikan ke anak-anak? Artinya sampai tahap apa sih kita boleh menghukum sang anak dengan hukuman cambukan itu? Atau cambukan dimaksud itu juga cambukan bermakna filosofi atau memang harfiah? Apakah dia harus melanggar syariat dulu baru kita cambuk, atau cukup dengan dia tidak disiplin dengan pendidikannya, adabnya, kemudian kita cambuk, atau harus berkata kasar dulu baru kemudian kita cambuk? Tahapan pemberian hukuman cambukan itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan pendidikan dengan memukul, di dalam agama kita ada pendidikan dengan memukul, tapi hukum asalnya mendidik itu dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq." Kalau Allah ingin kebaikan kepada satu keluarga, Allah turunkan kelembutan di rumah itu. Kan kita ngelihat ada keluarga yang keras ya, mbahnya, bapaknya, buyutnya semuanya keras. Tapi ada keluarga yang Masya Allah lembut mereka, dan anak-anaknya jadi tumbuh besar menjadi orang-orang bermanfaat, tidak dengan kekerasan, dengan kelembutan. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang perlu kekerasan. Dikatakan perlu ini melihat situasi dan kondisi. Contohnya, sebelum bicara anak, bicara ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa insyaallah ayat 35. Allah katakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan istri-istri yang kalian takut mereka nusyuz, gak nurut,
nggak taat, membantah, sudah mulai keluar dari rel, apa yang harus dilakukan? Fa'idhuhunna, mau'idhah hasanah. Jadi tahapan dalam mendidik itu adalah dengan memberikan mau'idhah. Mau'idhah hasanah ini adalah nasihat yang di situ ada targhibun wa tarhib. Di situ ada rayuan-rayuan atau iming-iming, kalau engkau melakukan ini engkau akan mendapatkan ini, tapi kalau engkau nggak taat nanti berbahaya buat engkau akan mendapatkan azab Allah. Jadi diberi mau'idhah hasan. Proses berjalan. Mau'idhah itu nggak sekali ya. Kadangkala 1, 2, 3 kali, nanti dilihat bagaimana perkembangannya. Tatkala proses ini sudah dijalani dan ternyata tidak ada impact, nggak ada perubahan di diri dia. Apa kata Allah? Wahjuruhunna fil madaji. Ada yang namanya pisah ranjang. Setelah pisah ranjang ini sebagai bentuk bahwasanya serius nasihat itu, bukan main-main. Baru yang terakhir wadribuhun, pukul mereka. Ada pemukulan di sini apabila dibutuhkan dan dikira ada manfaatnya. Jadi ingat, memukul dalam rangka mendidik berbeda dengan memukul untuk melampiaskan emosi. Yang kedua itu haram hukumnya. Kalau yang pertama itu dapat pahala apabila memukulnya sesuai dengan syarat dan ketentuan. Tidak melukai, tidak mememarkan, ya. Tidak di wajah juga nggak boleh gitu loh. Kembali kepada anak nih. Bagaimana mendidik anak itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada sebuah hadis yang hadisnya sebenarnya dhaif. Sebagian ulama menghasankannya. Bunyi hadis ini, aliqus saut haitsu yaraha ahlul bait. Kalian gantung pecut itu di tempat yang dilihat oleh keluarga. Karena memang ada orang-orang yang harus dipecut. Yang kalau lihat pecut, aduh, dia jadi takut gitu. Makanya manusia ini nggak sama cara mendidik. Ini hadis sebagian ulama menghasankan. Kemudian hadis tentang sholat tadi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Ketika umur 10 tahun dia nggak sholat, pukul. Artinya ada proses 3 tahun tanpa pemukulan. Tapi pecutnya digantung. Tidak dipecut gitu loh jamaah. Karena sebagian ulama yang menghasankan hadis ini ada yang memaknai bahwasanya pecut itu dalam rangka orang tua ini supaya nggak berhenti mendidik anaknya. Bukan memukul gitu, tapi dia terus mendidik anaknya. Nggak setiap kesalahan dipukul. Dan kemudian anak-anak itu ketika mendidik, orang tua ketika mendidik anak itu, kok tadi tanyakan, apakah perlu ngangkat suara, marah-marah dulu kemudian dipecut? Nggak perlu. Karena boleh jadi anak itu ketika orang tua teriak-teriak, dia bukan malah respect sama orang tuanya. Jadi kalau dipukul itu fisiknya yang kena, kalau diteriakin mentalnya yang kena itu. Maka lebih baik dia dikasih nasihat, nah engkau kan sudah melanggar. Abah sudah ngomong, kalau engkau melanggar hukumannya ini. Oh dia tahu. Dia tahu dengan pelanggarannya, dia tahu dengan hukumannya. Tapi kalau teriak-teriak, dia nggak tahu kalau bapaknya mau teriak-teriak gitu. Yang dia tahu kalau aku melanggar ini, umpamanya dikatakan pulang jam 5 ya. Ternyata dia pulang jam 6. Ya, hukuman itu diberlakukan. Ingat, kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan dipukul. Ada anak-anak yang kalau dipukul malah dia kabur dari rumah. Apa gunanya dipukul? Maka orang tua harus memahami karakter anaknya. Jadi ingat, Islam itu ada pendidikan dengan memukul, tapi dalam kondisi yang mendesak. Hukum asalnya mendidik dengan
kelembutan. Jadi seperti kalau tadi dikatakan Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia pernah dipecut, ya kadang-kala pecut itu yang membuat dia jadi tumbuh besar. Tapi memang Muhammad Al-Fatih itu, ana baca sejarahnya bagaimana ibunya tiap pagi gendong dia, menunjukkan kepada anaknya, tuh lihat kau nak, anak ini belum paham, tapi sama ibunya mulai ditanamkan. Kau lihat itu benteng, Nabi Muhammad SAW pernah menjanjikan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Ni'mal amir amiruha ya, wa ni'mal jaish jaishuha. Dijelaskan itu sama ibunya. Terus anak itu, sang ibu berharap engkau nak jadi itu nanti. Jadi pendidikannya itu bukan hanya dengan memukul tadi. Jangan dipikir Muhammad Al-Fatih dengan pukulan itu enggak, ada banyak proses ya. Tapi pemukulan itu jadi salah satu metode mendidik ketika dibutuhkan. Teriakan, emosi itu kadang-kadang tidak mendidik, malah membuat anak itu sakit mentalnya, boleh jadi dibawa sampai mati. Kaki anak, betis anak ini sering dipukul. Dulu orang tua, ya setiap orang punya alat pemukul masing-masing. Anak punya sepupu, orang tuanya memukul pakai sabuk. Anak punya abah, mukul pakai sapu lidi. Sapu lidi. Kadang-kala 5 kali, 10 kali ya sudah. Dan abah anak ceritakan ya dalam rangka supaya anaknya jadi orang, nggak jadi macan. Gitu. Mukul itu kadang-kala untuk mengingatkan. Jadi pendidikan memukul itu ada dalam Islam, tapi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jangan sampai menampar wajah anaknya. Karena ada orang tua juga yang masih memukul dengan menampar. Tidak seperti itu. Dan ingat, bukan dengan emosi, tapi dengan jiwa untuk mendidik. Ingat dengan pesan Nabi SAW. Barakallahu fikum. Nah, wafikum barakallah. mungkin yang bertanya bisa dikasih hadiah. Nah, Ustaz. Waduh, waktu anak udah habis. Nah, Ustaz. Ustadz Yasir sudah datang juga, Masya Allah. Iya, pembina yayasan yang datang menyusul. Jazakumullah khair, Ustaz. Mungkin, nah Ustaz, berarti itu menjadi penutup, pertanyaan tadi menjadi penutup sesi kajian pertama dengan Ustaz Syafiq Riza Basalama, hafizallahu ta'ala. Dan berikutnya akan kita lanjutkan dengan sesi kedua. Judul kajian, menyiapkan anak menjadi pecinta Al-Quran, bersama Al-Ustadz Muhammad Yasir LC MA hafizallahu ta'ala. Untuk waktu dan tempat